Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan bapak-bapak di sore hari ini atau menjelang malam. Kiranya firman Allah selalu menjadi kekuatan bagi kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Allah dari Roma 6 ayat 1 sampai dengan 16. Tapi saya akan membaca di ayat 2, 3. Sekali-kali tidak, bukan kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam. Jadi ketika kita mati, tema kita adalah mati dan bangkit dalam Kristus Yesus. Ketika kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus Yesus, kita bisa mengalami kematian dan kebangkitan dalam Kristus Yesus ketika kita mengalami 3 hal ini. Keempat itu jelas dikatakan menjadi pertama, yaitu new life, kehidupan baru. Nah, kehidupan baru berarti kita menyadari di ayat 2 dan 3 di sana dikatakan bahwa kuasa dosa telah dipatahkan, telah dihancurkan. Dosa tidak berkuasa atas kehidupan kita. Dosa tidak berkuasa atas roh, jiwa, dan tubuh kita. Yang berkuasa atas kehidupan kita itu adalah yang dilahirkan oleh Tuhan. Karena kita dikatakan mati dalam baptisannya lalu bangkit bersama dengan Kristus, itu berarti kita tidak lagi di dalam kendali dosa, tetapi di dalam kendali Allah, di dalam kendali Yesus. Jadi kalau kita mati di dalam Kristus atau bangkit di dalam Kristus, itu berarti mengalami kehidupan baru. Kita tidak akan mungkin hidup dalam kehidupan baru kalau kita tidak mati bersama-sama dengan Yesus dan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Dan itulah sebabnya kita bisa terlepas dari cengkraman dosa itu karena Yesus yang memberikan kehidupannya kepada kita. Dia memberikan kuasa kebangkitannya bagi kita sehingga kita bisa mengalahkan tabiat dosa yang mungkin tadinya adalah dosa di pikiran kita, ada dosa dalam tindakan kita, ada dosa dalam perkataan kita, ada dosa dalam rencana kita, ada dosa dalam pikiran kita, ada dosa dalam perkataan kita, ada dosa dalam perbuatan kita, ada dosa, dan keinginan-keinginan si jahat, keinginan-keinginan si iblis, keinginan-keinginan hawa nafsu, itu yang kita lakukan. Tetapi ketika kita mengalami kehidupan baru dalam Kristus, maka kita akan meninggalkan segala tabiat dosa ini. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ketika kita bangkit dalam kuasa kebangkitan tadi, mati bersama dengan Dia, lalu bangkit bersama dengan Dia. Anda tidak mati sendiri, mati bersama dengan Yesus dan bangkit bersama dengan Yesus untuk menyatakan kuasa kebangkitannya. Dengan mengalami kehidupan baru dalam Kristus, kita dapat berbagi tentang kehidupan barunya, kita dapat berbagi dan menyatakan kekuatannya dalam kehidupan kita, sebab kita telah mengalami kehidupan baru di dalam kehidupan Kristus. Jadi ketika kita mengalami kehidupan baru dalam Kristus, maka segala kuasa dosa tidak lagi dia bercokol dalam benak pikiran kita, dalam tindakan kita, tetapi Kristuslah yang bercokol, yang menguasai kehidupan kita. Lalu yang kedua kata firman Allah, ketika
mati, atau Alkitab mengatakan mati dan bangkit dengan Kristus. Itu berarti ketika yang pertama dikatakan new life dalam Kristus atau kehidupan baru dalam Kristus, berarti yang kedua tabiat baru dalam Kristus. Ya. Jadi dengan kuasa kebangkitan yang sudah kita alami dalam Kristus, maka kita mati bagi dosa-dosa kita. Ya, setiap ada keinginan si jahat, setiap ada keinginan dosa, setiap ada godaan si setan supaya kita melakukan keinginan, tabiat-tabiat kita mungkin yang tadinya suka mencaci maki, suka berkata-kata kotor, suka berkata-kata yang tidak baik. Lalu kemudian ketika kita mengalami kehidupan baru, kita tidak lagi dalam kendali si setan, tetapi kita dalam kendali Tuhan. Lalu kemudian ketika kita mengalami new nature atau kehidupan tabiat, memiliki tabiat baru dalam Kristus, maka kita mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Haleluya. Jadi ketika kita mati bagi dosa-dosa kita, lalu nggak berhenti di situ. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita hidup karena dosa-dosa. Kita hidup karena Tuhan. Coba saya bacakan ayat kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Haleluya. Jadi kita akan menunjukkan ke dalam kehidupan rumah tangga kita, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, bahkan kepada semua orang, bahwa kita layak berbagi atau men-share kehidupan Kristus yang telah kita alami di dalam kehidupan kita ini. Jadi ketika kita mati bagi dosa-dosa kita, itu bukan karena kekuatan kita. Kalau itu juga bukan karena kekuatan kita. Tadi pagi saya katakan ada satu nilai yang saya katakan ketika kita menerima berkat Allah, yaitu kasih karunia Tuhan. Kita menerima berkatnya, menerima perlindungannya, lalu menerima berkat Allah, menerima perlindungan, menerima kasih karunia, dan menerima damai sejahtera dari Allah. Kita diberkati oleh Allah. Demikian yang salah satu nilainya yang saya katakan adalah kasih karunia. Jadi kalau kita bisa mati terhadap dosa-dosa kita, itu bukan karena kuat atau gagah kita. Tak ada satu pun kekuatan kita yang kita memang sudah memiliki tabiat dosa dari sononya. Karena apa? Manusia pertama itu segambar dengan Allah, manusia pertama itu serupa dan segambar dengan Allah, tapi kemudian dia berdosa, dia diusir, lalu kemudian dia melahirkan anak manusia, dan tabiat kita, kata firman Allah dalam Kejadian 5 ayat 3, kita segambar dengan Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Itu Yesus yang dari sorga meninggalkan segala kemuliaannya, dia menjadi Tuhan kita, meninggalkan segala kemuliaannya, datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia. Dia manusia 100% dan dia juga 100%. Dan itu sebabnya ketika kita mati bagi dosa kita, bukan karena kuat atau gagah kita, tapi karena kehidupan Allah, kehidupan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita melalui diberikan kepada kita. Jadi mati dan bangkit dengan Kristus itu karena kita telah mengalami yang pertama kehidupan baru dalam Kristus, tabiat baru dalam Kristus, dan kebebasan baru dalam Kristus. Itu yang ketiga. Jadi ketika kita mengalami kebebasan baru dalam Kristus Yesus, berarti bukan tanggung jawab sebebas-bebasnya tanpa pengertian terhadap firman Allah. Saya kolerik, ada melankolik, ada phlegmatik, ada sanguin. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelemahan. Jadi kalau masing-masing kita punya kelebihan, punya kelemahan, ya seharusnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan supaya kelemahan-kelemahan
yang ada Tuhan, dan itu pasti dilakukan oleh Tuhan ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kelebihan-kelebihan yang kita miliki sebagai orang-orang yang dilahirkan, apa itu kolerik, apakah itu pragmatik, apakah itu sanguin, apakah itu pragmatik atau melankolik. Jadi ada kolerik, ada sanguin, ada melankolik, ada pragmatik. Ya, kalau kita tahu bahwa pragmatik ini, wah, masa bodoh, kau mau apa, dia masa bodoh. Jadi kalau dia punya persoalan, dia ya nggak mau berkonfrontasi, dia tidak mau itu. Kalau si melankolik, kalau dia mengalami persoalan, mengapa terjadi sama saya, kenapa terjadi, sedangkan saya mungkin sudah mengasihi Tuhan. Tetapi kalau si sanguin, dia bisa permainkan itu masalahnya, dia tidak mau taat, istilahnya dia tidak mau terikat dengan itu. Tetapi dengan si kolerik, bagaimana melihat jalan keluar untuk bisa mengalahkan atau keluar dari segala masalah tersebut. Dan itulah sebabnya dalam kehidupan kita punya kelemahan, punya kelebihan. Makanya semua manusia itu harus saling melengkapi dan saling dalam rumah tangga saling melengkapi. Di rumah tangga saya ini lengkap. Ada yang kolerik, ada yang sanguin, ada yang pragmatik, ada yang melankolik. Jadi kalau si melankolik itu sangat teliti, ya. Kalau si sanguin itu murah berjanji tapi tak mau sukar untuk menepati. Kalau si pragmatik itu dia sabaran, tapi ya dia tidak mau tahu dengan orang lain, begitu. Dan masih banyak, ya, kalau Anda mau lihat itu ada satu buku yang saya punya, personality, itu perlu dibaca oleh setiap kita. Nah, yang mau saya katakan adalah new freedom, new freedom atau kebebasan baru dalam Tuhan itu kita miliki tanggung jawab yang berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Pernah saya katakan bahwa ketika kita hidup dalam nilai-nilai kebenaran, maka kita tidak bisa bersandiwara seperti tadi pagi saya katakan, seorang yang bisa dengan jujur mengembalikan uang orang, tetapi sementara dia sebenarnya sedang menuju tempat perselingkuhan atau sedang menuju hotel untuk menuju tempat perselingkuhan. Dia tidak siap menerima pembayaran uang dari hasil penjualan orang satu hari itu, dan dia kembalikan. Dalam hal keuangan dia jujur, tetapi dalam hal seks dia tidak jujur, dia mengkhianati istrinya. Ketika dipublikasikan, dia justru yang mengalami ketakutan karena dia takut istrinya mengetahui dengan pasangan selingkuhnya. Jadi kita ketika kita bertanggung jawab dalam kebebasan yang baru, kita bukan boleh berbuat dosa, di sisi lain kita berbuat benar, bukan begitu. Di dalam semua nilai kehidupan kita adalah nilai-nilai kebenaran dalam Kristus. Jadi kita harus tata kehidupan kita itu. Mana yang bisa, mana yang tidak bisa, itu harus kita ketahui dalam kehidupan kita. Jangan kita hantam kromo, jangan kita sesuka-suka kita, sama seperti itu anak-anaknya Imam Eli, ya, Hofni dan Pinehas itu sesuka-sukanya, ya, untuk melakukan mengambil yang menjadi korban sembelihan bagi orang Israel yang seharusnya itu mereka harus menjadi teladan, menjadi berkat, tetapi mereka sesuka-sukanya mengambil milik mereka, dan itu mereka menjadi karena orang tuanya tidak pernah, atau si Imam Eli tidak melarangnya, bahkan dia lebih mencintai anak-anaknya daripada Tuhan, kata firman Allah. Dan itu sangat mendukakan hati Tuhan, bahkan generasi ini diputus, kata firman Allah, dari sebagai pelayan Tuhan. Jadi kita bisa melihat betapa mengerikan sebenarnya ketika kita tidak menuruti Tuhan.
Jadi kebebasan yang Tuhan berikan, Tuhan merdekakan kita dari segala ikatan dosa, dari segala tabiat dosa. Itu bukan berarti kita justru melakukan apa yang dosa-dosa baru. Ya, istilahnya apa? Penemuan baru. Jadi kita membuat inventor of evil, ya, penemu kejahatan, bukan itu. Ya, bukan itu maksud Tuhan. Jadi kehidupan baru kita dalam Tuhan, di mana kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus itu untuk mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, yaitu mengalami kehidupan baru dalam Kristus, tabiat baru dalam Kristus, kebebasan baru dalam Kristus, kebebasan yang membawa tanggung jawab. Jadi kalau kita baca dia di dalam 12, dan dosa tidak lagi mengendalikan hidup kita, atau dosa tidak lagi mengontrol kehidupan kita, tapi kita yang mengendalikan dosa itu. Sehingga setiap kali ada godaan setan atau godaan dosa itu, kita dapat patahkan. Pasal 12. Lalu kita serahkan hidup kita kepada Allah, pasal 3 ayat 13-nya dari Roma 6 1 sampai dengan 16 tadi, ya. Jadi di ayat yang ke-13 kita menyerahkan hidup kita kepada dosa, sekalipun kita memiliki kehidupan pembebasan baru atau kemerdekaan, freedom, new freedom, ya, kebebasan baru dalam Kristus. Bukan berarti kita keluar dari jalur Allah. Justru Alkitab katakan, justru kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Justru kita melakukan kehendak firman Allah dalam kehidupan kita. Artinya kebebasan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita, justru kita mau melakukannya untuk kemuliaan Allah. Makanya kita akan bisa berkata, apa saja yang kita lakukan bagi kemuliaan Allah. Apa saja yang kita kerjakan dengan tulus ikhlas hanya untuk Allah. Jadi kita menyerahkan kehidupan kita ini kepada Tuhan. Lalu kemudian kata firman Allah, ayat 14, kita tidak lagi. Jadi ya, saya bilang tadi, kemungkinan jatuh dalam dosa bisa, tetapi tidak dikuasai dosa, tidak hidup dalam dosa. Jadi kalau orang dikuasai oleh dosa, dia berarti hidup masih dosa. Artinya misalnya dia masih suka maki-maki orang, setiap kali istrinya pun dimaki-maki, bahkan ada suaminya mengatakan, "Sundal kamu." Ya, maaf kata ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa itu pelacur kamu. Ya, macam-macam lah kata-kata yang enggak baik itu, ya. Tetapi itu karena mereka apa? Hidup dan dikendalikan oleh dosa. Sementara kita mungkin jatuh dalam dosa, ya, tetapi tidak dikuasai dan tidak dikendalikan oleh dosa. Karena itu sebabnya Tuhan katakan, kalau engkau jatuh dalam dosa, ya akui, jangan bercokol di situ, jangan justru Anda melakukan dosa yang fatal lagi. Ya, prinsipnya adalah jangan keluar daripada firman Allah. Makanya kita perlu mengerti firman Allah secara utuh, dan kita perlu mengenal, membaca Alkitab kita secara dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saya tidak tahu berapa kali saya sudah membaca ini, tapi saya melakukan itu dari sejak saya di sekolah Alkitab sampai hari ini. Kami juga masih terus membaca itu. Jadi adalah menjadi kebiasaan untuk terus membaca firman Allah di dalam kehidupan dan memperkatakan firman Allah itu, karena kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan dan tidak menyerahkan diri kepada dosa. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah 16-18. Pilihlah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Tuhanmu, ya, sebagai mastermu, sebagai pengendali kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus, berarti yang diberikan kemuliaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan itu yang diberikan tempat di hati kita ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, firman Allah, yaitu Dia sendiri, Yesus. Jadi ketika kita berada di dalam kasih di dalam Kristus, maka sesungguhnya kita harus
menjadikan Yesus menjadi Tuhan sekaligus menjadi Tuhan. Sehingga ketaatan kita adalah ketaatan, bukan ketaatan pura-pura, bukan ketaatan temporal, bukan, tapi ketaatan yang seumur hidup kita. Selama kita hidup, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau mencintai Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan. Dan ada satu lagu saya, setia kepada Tuhan, ya. Hanya Engkau Yesus yang menjadi sandaran hidupku. Hanya Engkau Yesus yang menjadi pembela hidupku. Hanya Engkau Yesus, dan terus dan seterusnya. Hanya Engkau Yesus yang menjadi, dan seterusnya. Ku mau setia dan taat hanya kepadamu. Ku mau setia dan taat hanya kepadamu. Ada ini di Junior Simon Simanjunta official, ya. Jadi ku mau setia kepada Tuhan. Itu di tengah-tengah pergumulan yang kadang-kala memang kita pastilah sebagai manusia itu ada gejolak dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tapi saya bersyukur ada beberapa lagu itu karena pergumulan saya dengan Tuhan, ya. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa melalui kehidupan yang seperti itu, sampai pada akhirnya saya mengambil sikap untuk hanya kepada Dia saya setia, tidak kepada yang lain. Dan itu sebabnya nilai-nilai yang saya bawa itu senantiasa kepada Tuhan. Saya juga punya lagu yang Tuhan kasihnya yang mengubah, kasihmu Bapakku, kasihmu Bapakku, kasihmu ajaib dan tak terbatas, kasihmu mengubah hidupku. Di bagian keduanya, kasihmu membuatku berarti. Terima kasih Bapakku. Jadi ketika kita gagal dalam mengasihi Tuhan, kita gagal menyatakan cinta kasih kita seutuhnya kepada Tuhan, dan itu membuat kita sadar bahwa kita bisa berubah, kita bisa mengalami hidup berarti dari nothing to be something, tapi tidak menjadi everything, karena yang everything itu hanya Tuhan. Dari dari kita ini ordinary, tapi Tuhan ada ekstra, jadi extraordinary. Jadi kita dibuatnya menjadi begitu luar biasa. Jadi tetap tinggal di dalam kebebasan baru, dan ketika kita memiliki kebebasan baru, jangan lupa bahwa master kita itu adalah Kristus. Tuhan kita itu adalah Kristus. Kalau itu yang menjadi landasan kehidupan kita, maka kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Itu akan menjadi alat yang Tuhan pakai, atau hidup kita akan Tuhan pakai sebagai alat yang memberikan kemuliaan bagi Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih bahwa kami mati dan bangkit bersama dengan Kristus bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ketika kami mati dan bangkit bersama dengan Kristus, maka kami, Tuhan sudah berikan kehidupan baru dalam Kristus, tabiat baru dalam Kristus, lalu kebebasan baru dalam Kristus. Terima kasih Tuhan yang menjadikan kami menjadi hamba, dan Tuhan kami dan Tuhan kami itu adalah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan biarkan Tuhan menolong kami untuk terus berkarya tanpa keluar dari jalur Tuhan, melakukan aktivitas kami tanpa keluar daripada firman Allah. Tapi ketika kami gagal mengasihi Tuhan, Engkau ingatkan kami dengan cara dan kekuatan-Mu sendiri untuk kami berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Karena Engkau berkata bahwa setiap kali orang yang melakukan pelanggaran berbalik kepada Tuhan, mengakui
dosa-dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan itu setia mengampuninya. 7 kali orang benar jatuh, tetapi Tuhan akan senantiasa membangkitkannya. Tapi yang mau saya katakan, biar bukan jatuh, kita bukanlah jatuh dalam hal-hal yang melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang mengaibkan, tetapi yang mau saya katakan, kalaupun itu terjadi dalam kehidupanmu, masih tetap Tuhan memberikan solusi, masih tetap Tuhan memberikan yang terbaik. Dan kau melihat bagaimana Daud, Tuhan bisa pulihkan, tetapi akibat dari semua yang dia lakukan dalam perzinahan, akhirnya dia mengalami, ya, keluarganya, kehidupannya akan terus mengalami goncangan, karena hal itu paling tidak disukai oleh Tuhan, dan goncangan demi goncangan. Dan tetapi saya bersyukur bahwa Daud itu adalah orang yang teachable, orang yang mudah diajar untuk hidup bersama dengan Tuhan. Biarkan kita juga orang-orang yang teachable, yang dapat diajar oleh kebenaran firman Allah, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang mati bagi Kristus dan hidup juga bagi Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, diberkati pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, dan eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian, ABRI juga diberkati, dan stakeholder bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Dan juga dalam menjalankan roda pemerintahan selalu diberikan hikmat, akal budi. Kami membutuhkan orang-orang hebat di negeri kami ini, orang-orang yang mau bekerja mengentaskan segala kesusahan di masyarakat, kemiskinan di masyarakat, ketidakteraturan di masyarakat, bekerja asal-asalan di lingkungan pemerintah kami. Dan kami butuh seperti orang-orang yang Dedi Mulyadi dari anggota DPR pusat, yang mengejawantahkan segala perbuatan-perbuatannya dengan menselaraskannya dengan undang-undang dan menjadikan dirinya menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih. Seharusnya kehidupan yang seperti itulah yang mewarnai kehidupan para pejabat kami semua rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sehingga bangsa kami ini dengan jiwa toleransinya, dengan jiwa gotong royongnya, dengan jiwa saling memperdulikan satu dengan yang lain, dengan jiwa patriotismenya dan juga kegotong royongannya, bisa menjadikan bangsa kami ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju di masa-masa yang akan datang. Dan orang-orang yang nyinyir, yang hanya berpikiran sempit di dalam kehidupan mereka, kami berdoa agar mereka bisa mengerti Tuhan Yesus datang kepada mereka, menolong mereka, sehingga mereka bisa memiliki wawasan yang luas di dalam bangsa kami. Dan kami di masa lalu orang-orang percaya, yang dimana orang berfokus kepada tokoh-tokoh agama yang mengakibatkan terjadinya kepicikan-kepicikan. Tetapi ketika kami mengalami pembaharuan, kami dapat berkembang dengan pesat, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kami melakukan firman Allah, melakukan bagian kami, selanjutnya Tuhan akan menolong kami melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan mempertajam kami dengan pengetahuan, dengan hikmat-Mu dan pengertian-Mu, dan Tuhan membawa kami melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan biarkan orang-orang hebat semakin banyak di bangsa kami ini. Ada Ahok, ada mereka-mereka yang melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Presiden kami, ada Ibu Sri Mulyani, dan lain sebagainya yang kami tahu sepak terjangnya yang mewarnai negeri kami ini. Dan terima kasih Bapa di surga, Tuhan tolong sehingga semakin banyak para pemimpin kami yang mewarnai bangsa kami baik secara nasional maupun lokal. Terima kasih Bapa di surga, sehingga masyarakat dibawa kepada kemajuan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menilai hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus.
Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percaya bahwa engkau sudah menerima. Haleluya. Doa saya kepada kita semuanya, supaya kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kita, sehingga kita dapat berkata, segala perkara dapat bertanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepada. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kepada Anda pengedar narkoba, pengguna narkoba, bertobatlah. Yesus sangat mengasihimu. Yesus menantikan kedatanganmu, dan Tuhan siap memakai hidupmu. Katakan tidak terhadap narkoba, ya terhadap firman Allah. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya. Amin.